Oke, ketemu lagi sama gua, nama gua Dani. Jadi kenapa gua bikin judul gua to do listing? Karena lu bisa lihat di sini untuk kasus Tupperware. Jadi kalau Tupperware nggak keluarin laporan keuangan dalam waktu 30 hari, eh, dia bisa dibuat delisting. Nah, akhirnya setelah video gue yang sebelumnya itu, akhirnya dia keluarin juga laporan keuangan. Nah, lu bisa lihat di sini. Di sini pendapatan bersihnya 11 triliun. Terus ini biayanya. Sebenarnya kalau ngeliat di sini sih HPP-nya rendah gitu. Cuman cost-nya ada di sini nih. Beban penjualan, pemasaran, biaya umum administrasi, pengembangan produk dan lain sebagainya. Nah, di sini ada goodwill yang kemarin gue bilangin. Jadi kalau lu pengen ngehack BI atau lu pengen bobol BI ya lu bikin goodwill aja. Ya, kenapa? Karena dengan jualan segini Tupperware aja hampir sama gitu, tapi nggak punya goodwill sebesar ini. Oke, gue lanjut. Gue bahas detailnya. Di sini lu bisa lihat di sini ada beban berdasarkan sifat ya. Di sini beban penjual pemasaran. Ini yang atas, nih yang bawah. Ya ini lu perhatiin yang bawah nih gaji dan imbalan karyawan 6T, terus promosi 8T, iklan 4, ini pengembangan, ini penyusutan sesuatu yang nggak keluar duit ya. Ya keluar duit sih mungkin maintenance dan lain sebagainya lah, ini kecil-kecil lah. Ini mungkin pokok ya, nggak bisa dikurangin, dikecilin, tapi agak susah untuk dihilangin. Nah, yang gue sorotin selalu dua ini ya, iklan dan pemasaran sama promosi. Jadi kalau dilihat dari HPP-nya atau beban pokok pendapatnya kan ini nih, sebenarnya kecil juga ini. Cost of revenue-nya cuma 5T gitu. Kalau dia jualannya itu 11T, sebenarnya kalau HPP-nya cuma 5T masih sisa gitu. Tapi yang gue heran kenapa udah sampai sekarang cost yang lainnya ini nggak diteken gitu. Yang khususnya di promosi lah. Gue mungkin di video gue yang sebelumnya gue pernah bilang harusnya untuk perusahaan sebesar ini dia bisa gitu menggunakan promosi dengan biaya yang sangat-sangat kecil gitu. Nah, ternyata hal itu terbukti gitu, dan gue rasa orang yang kerja di GoTo juga bukan satu dua orang yang sekolahnya mungkin di Harvard, di Dartmouth, atau gue nggak tahu juga karena gue nggak pernah di dalam. Sekolah-sekolah bagus lah, ada Cambridge, mungkin ada MIT, gue nggak tahu juga di dalamnya gimana. Tapi yang jelas salah satu yang bisa lo jadi acuan, misalnya salah satunya di Stanford, ya kan? Gua rasa sih adalah di sana satu yang dari Stanford lah ya. Nah, ini kita lanjutin, apa hubungannya ini dengan itu ya? Kan bebannya cuma 5T, lu jualan 11T, sama Tupperware aja hampir sama gitu. Tapi lossnya jauh lebih gede gitu. Padahal Tupperware ini bukan perusahaan teknologi. Kita lihat dulu sebentar ke Tupperware, baru kita bahas soal gimana sih nurunin biaya promosi seperti yang waktu itu gue bilang. Oke, gue lanjut. Ini Tupperware. Ya, ini pelan-pelan gue kasih unjuk. Lihat nih pendapatan dia sebenarnya nggak jauh berubah ya. Turun juga nggak jauh. Cuma terjadi net loss. Tapi sebelum kita fokus net loss, kita lihat dulu penjualannya. Ini kan 1,3 miliar dolar. Artinya hampir sebesar salesnya GoTo. Ya, nih gue kasih unjuk salesnya GoTo. Ini salesnya GoTo. Malah GoTo jauh lebih kecil daripada Tupperware gitu. Nah, cuman lossnya nih, kita klik di sini arus kas. Lossnya GoTo 39,40 T lah. 40 T itu kurang lebih sekitar 3 miliar dolar kali ya. Walaupun tadi begitu lo baca reportnya kan lossnya juga banyak yang intangible loss sebenarnya.
Nah, ini lihat di pendapatannya, ini harus kasnya, dia lossnya cuman 14 juta dolar. Tapi 14 juta dolar aja itu sudah diisukan bahwa uh, Tupperware bisa di delist atau di delisting dari bursa saham. Kalau kemarin dia tidak mengeluarkan laporan uh, tahunannya itu. Lalu balik lagi ke sini, ini kan balik lagi ya, beban pokoknya cuman 5 triliun lah, jualannya 11 triliun. Bolak-balik gue sih selalu berpikir kenapa biaya ini ada tiga nih, iklan, promosi, dan gaji ini luar biasa gitu gedenya nih. Mungkin ini sih berhubungan sama yang di atas lah, tapi gue fokus yang cashnya dulu aja nih. Ini kan cashnya nih 6, 8, sama 4. Itu kalau kita jumlah aja itu sekitar 18, hampir 19 triliun atau 20 triliun lah. Itu yang gua nggak habis pikir adalah kenapa bisa segede gini gitu. Nah, kenapa biaya promosi khususnya inilah dua ini nih. Ini kalau dihilangin kan, dihilangin sama gaji karyawan yang ditekan kan, bisa dia sebenarnya untung gitu. Gue gak ngerti kenapa pilih rugi terus ya. Coba kita lihat sama Airbnb. Ini Airbnb nih. Ini Airbnb. Nah, ini pendapatannya tahunan ya. Kita klik tahunan. Oleh tahun 2022 Airbnb itu pendapatannya 8,5 miliar dolar. Nah, itu berarti sekitar 120 triliun ya, kalau atau 130 triliun lah setahun. Dan lu bisa lihat di sini kan margin laba bersihnya 22,54, laba bersihnya itu satu, jadi hampir 20% ya. Lu bayangin ya, 20%-nya itu net profit margin. Kenapa? Karena dia nggak ada aset tetap, nggak punya fixed costnya kecil gitu ya. Jadi kalau ini baru perusahaan teknologi beneran gitu. Ini kan kalau dua aja, ini 8, berarti kan 25% net profit marginnya. Jadi yang bener perusahaan teknologi itu harusnya begini gitu. Jadi gue tuh harus menjauh daripada perusahaan-perusahaan, atau berhentilah investasi di yang pakai aset tetap. Nah, lu bisa lihat nih, laba bersihnya kan hampir 2. Nih, 1,89 tuh. Ya. Tuh. Nah, apa hubungannya sama dia? Sebentar. Nah, ya, lihat nih. Airbnb dengan penjualan 130 triliun, ya, dia masih berani untuk menekan cost ya. Lihat di sini. We had to reduce the size of our company and do layoff. Gue sih nggak ngerekomen bahwa gue tuh harus nge-layoff ini nih karyawannya, nggak nyaran ini juga. Tapi lihat nih, we reduce the pay of all executive. Ini kan kos gajinya aja sama beban pokok pendapatan atau HPP-nya gedean gaji daripada HPP. HPP-nya cuma 5T gitu kan. Tapi beban gaji hampir segitu. Nah, ini biaya promosinya nih hampir 12T, kan hampir sama nih. Coba lihat ya. Lihat di sini. Reduce, layoff, terus reduce. Nah, ini biaya pemasaran nih. We are spending nearly $1 billion on marketing and we took it zero. Kebaca kan nih? Artinya perusahaan yang jualannya hampir 130 triliun itu biaya pemasarannya aja cuman sekitar 14 triliun. Ya kalau dia bilang nearly $1 billion, ya berarti hampir 14 triliun. Tapi jualannya
130 triliun loh. Terus dihabisin sama dia. Jadi 0 rupiah. Berarti kan dia bersama sama yang waktu itu gua kasih info. Harusnya perusahaan sebesar GoTo semua orang udah kenal. Ya lu bisa tekan lah costnya, biaya pemasarannya jadi kecil. Ya entah gimana caranya lu pasti tahu lah. Kan semua di dalamnya bukan orang biasa. Ya kalau kampus lokal yang gede-gede udah pasti ada. Gue bicara kampus yang dari luar lah. Lu sekolah dari Amerika, lu mungkin sekolah dari Eropa, yang sekolah-sekolah terbaik lah di dunia ini gitu kan. Lu mungkin yang dari Inggris, ya di Eropa kan banyak. Yang jelas di dalam bukan orang biasa. Dan lu nggak mau eksekusi ini. Pertanyaannya adalah kenapa? Apakah lu nggak berani, atau karena jumlah sahamnya semuanya rata, sementara jumlah pemegang saham mayoritasnya masih pengennya ya dibuang aja nih duit gitu, biaya pemasaran tadi. Yang ini berarti kan biaya pemasarannya hampir 15 triliun, 13 triliun. Padahal jualan cuma 11 triliun. Lu ngeluarin biaya pemasaran 13 triliun ya. Iya. 13 triliun nih. 13 triliun hanya untuk mendapatkan 11 triliun pendapatan. Sementara Airbnb ngeluarin biaya pemasaran yang sama menghasilkan 130 triliun pendapatan, dan dia menghentikan biaya pemasaran itu. Lu bisa bayangin kenapa GoTo nggak berani gitu? Apa yang salah? Ya, ikuti terus video gue selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar gue bisa dapat duit dari, gue fair aja, biar gue bisa dapat duit dari iklan. Dan buat lo yang mau promosi di channel gue, lo bisa kontak gue di 0859 453 454 86, atau lo bisa juga tulis di transferaja.com. Nah, lu bisa klik di situ, ada tombol WhatsApp, lu bisa chat gue langsung di situ. Tontonin terus video gue akan bikin video yang mungkin berguna buat lu dan berguna buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.